Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri online yang saya cintai, mari kita mulai ngaji kembali dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala muassis turuqil mu'tabar wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa wa tasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adana barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi amwati ulama'ina muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wa ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah fi Indonesia wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 44 edisi Abul Ala Afifi. Ats-tsalitsu, paragraf terakhir ya. Ats-tsalitsu, hal yang ketiga tentang perbedaan antara mata luar dengan mata batin. Annal aina, sesungguhnya mata. La tudriku, tidak bisa mengetahui mata ini ma sesuatu wara al-hujubi, jamaknya al-hijabu, hujubun. Hijabun hujubun, sesuatu yang di balik tirai, hijab ya, hijab. Sementara itu wal aqlu, jumlah haliyah ya, bisa jumlah haliyah, bisa ini jumlah istinafiyah ya. Wal aqlu, sementara akal itu ya tasarrufu, bisa berbuat, bisa mempengaruhi atau berbuat ya, atau mengetahui, bisa beredar fil arsy, mengetahui arash, wal kursiyi, dan kursi, artinya kursinya Gusti Allah ya. Wama, dan sesuatu wara'a hujubis samawati, yang di luar atau di balik hijab-hijab, yaitu langit itu. Wa fil mala'il a'la, dan juga bisa tasarruf, bisa berbuat, bisa mengetahui terhadap al mala'il a'la, golongan-golongan atau malaikat-malaikat al-a'la ya, yaitu para malaikat di langit ya. Wal malakutil asma, dan alam malakut ya, alam yang tidak kelihatan ya, alam malakut, alam malaikat, al asma yang luhur ya. Kata sarrufihi, kemampuan dia akal ini untuk berbuat, mengetahui sesuatu yang gaib, makhluk-makhluk yang berada jauh dari jangkauan kita semua, bahkan di balik langit, itu kemampuan akal itu kata sarrufihi. Kata sarrufi, tasarrufnya tadi kata sarrufi. Jadi ka di sini ta'alluqnya dengan kata ya tasarrufu. Kata sarrufi, sebagaimana mampunya akal untuk tasarruf, untuk berbuat, untuk mengetahui fi alami, di dalam alamnya akal al-khassi, yang khusus. Maksudnya
dirinya sendiri. Sebagaimana akal bisa mengetahui dirinya sendiri, mengetahui sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya sendiri, yaitu akal itu sendiri, dia juga bisa mengetahui sesuatu yang jauh banget itu. Wa mamlakati, dan kerajaannya akal al-gharibati, yang paling dekat, yang dekat ya. Akni, maksudku Al-Ghazali, badanahul khassa, badannya akal yang khusus, artinya badan kita ini. Balil haqaiku, bahkan kenyataan-kenyataan ya, realitas-realitas, kulluha, semuanya, la tahtajibu, tidak akan tersembunyi anil akli, dari akal. Ini hebat banget ya, akal manusia. Akal itu mata. Sekali lagi ya, akal itu adalah mata manusia. Dan matanya akal itu Masya Allah, luar biasa kemampuannya itu. Dia bisa melihat sesuatu yang jauh di atas langit, bahkan di balik langit ya. Mengetahui sesuatu yang rahasia. Nggak ada batasnya. Akal manusia itu, kemampuan pengetahuannya itu tidak ada batasnya. Padahal kalau jenengan lihat ya, seperti saya terangkan kemarin, dari segi fisik manusia itu lemah sekali, kecil, lemah, rentan. Kalau disuruh balapan lari dengan kucing aja loh, kucing itu loh kalah manusia itu. Tapi manusia bisa menciptakan alat yang bisa membuat dia lari jauh lebih cepat daripada kucing. Bisa naik sepeda motor, naik sepeda, atau naik pesawat ya. Jadi memang tubuh manusia itu adalah lemah, terbatas. Tetapi dengan akalnya manusia, dengan mata akal ini, dia bisa mengembangkan tubuhnya sehingga dia bisa berbuat sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan oleh hewan-hewan yang tubuhnya itu perkasa ya. Saya itu kalau jalan-jalan di tengah kota ya, di tengah-tengah kota, atau lihat apa itu kren itu loh, kren itu tahu kan, kren kan, alat untuk membangun gedung tinggi untuk ngangkut apa itu ya, ngangkut aduan semen, atau bukan kalau aduan semen itu ada alatnya sendiri untuk nyemprotin ke atas kan ya, mungkin ngangkutin besi, material segala macam. Itu saya tuh kagum banget itu, kok bisa ya manusia itu membangun gedung tinggi banget sampai tinggi banget kan, gedung-gedung pencakar langit itu kan, ini kok bisa itu, dia menciptakan alat namanya kren, yang kren itu kan namanya kren itu kan perpanjangan tangan manusia. Memang tangan kita itu cuma segini ini aja, tapi dengan mata akal ini manusia bisa membuat tangan kita yang pendek ini, tangan kita ini kan dibanding tangannya jerapah kan masih kalah panjang itu, tetapi pendeknya tangan manusia tidak berarti itu menghalangi dia untuk membangun gedung yang tinggi sekali. Ngeduk itu kalau alat-alat berat itu ya Allah, saya mikirnya gini, ini kok hebat manusia ini ya. Saya pernah lihat video di TikTok itu yang beredar di medsos itu, di Cina itu sekarang saking majunya engineering ya, engineering ya, keinsinyuran ya, teknik teknik sipil ya. Itu sampai di Cina itu orang bisa memindahkan gedung dipindahkan dan tidak runtuh. Gedung dipindahkan dengan pakai alat gitu, pelan-pelan itu bergerak. Gedung yang berapa lantai itu bisa dipindahkan. Itu dahsyat banget itu. Nggak ada binatang yang bisa memindahkan gedung itu. Nggak ada. Apa binatang yang bisa? Nggak ada. Manusia bisa menciptakan alat untuk memindahkan gedung. Itu ajaib itu, ajaib itu. Itu semua dari mana? Akal. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang mendepresiasi manusia, merendahkan nilai manusia dengan mengatakan bahwa manusia ini kan nggak beda dengan binatang-binatang yang lain itu. Kalau jenengan teliti struktur DNA-nya manusia itu sama dengan simpanse, dengan bonobo, dengan
apa itu hewan-hewan yang lain, bahkan dengan tikus ya, dengan babi gitu. Itu ya struktur DNA-nya hampir serupa, sekian persen, di atas 90%. Tubuhnya. Tapi jangan melihat manusia berhenti di tubuhnya. Pelajaran penting dari Al-Ghazali malam ini atau sejak kemarin ya, jangan melihat manusia dari lahiriahnya. Karena di dalam manusia ada kekuatan yang maha dahsyat. Yang itu apa? Kemarin dikatakan unmuzajun min nurillahi ta'ala. Itu adalah apa ya? Ya itu percikan dari atau nur yang modelnya diambil dari model cahayanya Tuhan. Jadi kita itu dapat sedikit sekali cipratan dari nurnya Tuhan itu. Sepersekian persen, kecil banget itu. Itu pun sudah bisa menciptakan peradaban yang seperti ini itu. Jadi itu akal itu dahsyat itu. Wa amma hijabul akli. Nah, akal itu memang kekuatannya dahsyat, tetapi tetap saja akal juga bisa terhijab juga ya. Wa amma hijabul akli. Adapun hijab atau tirainya akal ya. Haitsu yuhjabu, kalau dia bisa ditutup, dihijabi. Jadi akal itu kalaupun dia bisa dihalangi, dihijabi, itu pun hijabnya hanya datang famin nafsihi. Maka dari dirinya akal, li nafsihi, terhadap dirinya akal. Kalau ada akal kok terhijab, itu ya salahnya akal sendiri. Hal lain tidak ada, sesuatu yang bisa menghijab akal nggak ada. Kalau ada akal terhijab itu karena dirinya sendiri yang membiarkan dirinya terhijab. Misalnya apa? Ya dia sengaja lengah, tidak mau berpikir, ya terhijab. Atau nggak mau belajar, nggak mau melihat. Sebagaimana sampean punya mata, tapi jenengan tutupi mata sampean, yang nggak bisa lihat. Akal juga begitu. Jenengan itu punya akal itu sebetulnya bisa melihat apa saja, tapi bisa terhijab karena akal sendiri tidak mau melihat, nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau memikirkan sesuatu gitu ya. Bisa babi sifatin, karena sebab sifat-sifat, hiya yang sifat ini muqarinatun ya, yang menyertai, artinya yang nempel lahu kepada akal ya. Tudhohi yang menyerupai, muqarinatun yang membarengi, yang menyertai lahu kepada akal. Tudhohi yang menyerupai sifat-sifat ini hijabal aini, terhadap hijabnya mata lahir ya. Min nafsihi, dari dirinya mata lahir ini, inda tahmidil azfani, ketika kita mengatupkan, menutup pelupuk mata ya. Kalau mata jenengan tutup pelupuknya merem ya udah nggak lihat. Sama akal itu terhijab ya karena jenengan bikin merem. Akal jenengan meremkan ya, jenengan tidak dibuka ya, merem ya udah nggak lihat itu ya. Makanya kalau ada orang bodoh itu ya ada unsur kesalahan juga dari dianya sendiri. Misalnya dia membiarkan akalnya merem, tidak dibuka ya. Wasata arifu, dan akan mengetahui engkau hadzal fasla, hadza keterangan ini lebih ringkasnya, lebih jelasnya, lebih terelaborasi, lebih lengkap mengenai hijabnya akal ini nanti dibahas fil fasli tsalithi, di dalam fasal yang ketiga minal kitabi, dari kitab ini. Ini nanti fasal ketiga itu keren banget teman-teman. Nanti kita akan dijelaskan oleh Imam Ghazali mengenai hijabnya akal, mata berupa akal itu. Ini perbedaan ketiga ya, 1, 2, 3. Perbedaan mata lahir dengan mata batin. Dan betapa superiornya mata batin kita. Dan karena itu kita bersyukur. Ya Allah, kita ini harus bersyukur.
diberi nikmat oleh Allah berupa mata batin, namanya akal atau roh atau nafas. Itu kan tadi kemarin dijelaskan ada 3 istilah yang bisa digunakan secara bergantian ya. Luar biasa ya. Makanya harus syukur. Harus syukur banget itu. Saya kalau merenungkan ini itu tidak habis-habis rasa takjub saya itu. Dan kemudian saya bisa menyadari kenapa Imam Ghazali dalam kitab Ihya nulis kitab khusus bab namanya Kitabu Ajaibil Qalbi ya. Kitab tentang keajaiban mata batin manusia. Ajaibnya minta ampun saudara-saudara ya. Dan ini semua ya tadi itu intinya membuat kita bertambah-tambah rasa syukurnya kepada Allah itu ya. Ini kan jenengan kalau nggak baca begini kan kadang-kadang terlewat itu kan. Makanya pentingnya baca kitab-kitab yang seperti ini tuh begitu ya. Jenengan diajari kan hal-hal yang selama ini nggak pernah kita pikirkan karena sibuk buat gawe, sibuk ngajar, sibuk nyarkop, sibuk dolanan, sibuk Facebookan, sampai nggak ingat semua hal-hal kayak begini itu kan. Baik, ar-rabi'u, sekarang perbedaan yang keempat. Annal aina, sesungguhnya mata lahir ini tudriku bisa mengetahui minal asya'i dari barang-barang itu zahiroha kepada yang lahir saja dari asya ini, wasathoha dan permukaannya asya yang paling atas, duna batiniha bukan batinnya asya. Jenengan lihat handphone ini loh, ini yang jenengan lihat kan hanya casingnya saja, tapi dalamnya kan nggak bisa dilihat mata karena tertutup. Itu perbedaan antara mata batin dengan mata lahir. Bal qawalibaha, bahkan hanya casing-casingnya asya, maksudnya kolab itu adalah bentuk luarnya ya. Wasuwaroha dan bentuk-bentuknya asya, bentuk luaran. Duna haqaiqiha, bukan sejatinya atau realitas-realitas sejatinya asya itu. Itu kalau mata luar. Sementara wal aklu dan akal mata batin yataghallghalu, itu masuk menghunjam akal ini ila bawatinil asyai, kepada bagian-bagian yang tersembunyi dari sesuatu, wa asrariha dan sir-sirnya, rahasia-rahasianya asya. Wa yudriku dan bisa memahami, bisa mengetahui akal ini haqaiqaha, terhadap inti-intinya asya, wa arwahaha dan ruh-ruhnya asya. Luar biasa ya. Wa yastambitu dan bisa menginduksikan. Induksi itu mengambil kesimpulan dari data-data real, data-data faktual yang banyak, terus dengan simpulkan. Ada data 1, 2, 3, ada sampel. Kalau survei itu kan ada sampel 1, 2, 3, 4. Setelah dengan kumpulkan sampelnya, diambil kesimpulan, kesimpulannya setelah disurvei itu sekian orang dukung si A, si B. Itu namanya istimbat. Istimbat itu artinya adalah induksi. Kalau deduksi itu istidlal ya. Induksi juga bisa diungkapkan dengan istilah istiqra ya. Ada istiqra, ada istimbat ya. Wa yastambitu dan bisa mengambil kesimpulan akal ini sababaha, sebab-sebab yang menimbulkan asya, barang-barang itu. Wa illataha dan illatnya asya, wa ghayataha dan tujuan akhirnya asya, wa hikmataha dan hikmahnya asya. Kenapa sesuatu begini begitu, tahu akal itu. Wa annaha dan sesungguhnya asya itu mimma, dari apakah ya, khuliqa ya, diciptakan asya itu ya. Mestinya khuliqat ya. Tapi kenapa kok khuliqa? Ya sudah, karena ini sudah begini teksnya. Jadi mudzakkar fiil dhamir fiilnya ini ya rujuknya
Itu kiat yang diajarkan ayah saya dulu kalau ngaji itu. Kalau ada dhamir mestinya muannas karena rujuknya kepada sesuatu yang muannas, tapi kok bentuknya mudzakkar, itu cara ngakalinya rujuknya adalah al-madzkur min, gitu kan. Al-madzkur minal asya. Mimma dari apa khuliqa tercipta asya ini. Wa kaifa dan bagaimana khuliqa diciptakan asya tadi itu. Wa lima dan kenapa khuliqa diciptakan asya itu ya. Dari apa diciptakan? Bagaimana diciptakan? Jadi dari apa diciptakan itu adalah bahan dasarnya, bahan mentahnya. Wa kaifa khuliqa itu proses penciptaannya. Wa lima khuliqa tujuan kenapa dia diciptakan. Wa min kam maknan dan dari berapa itu makna atau dimensi atau ya makna ya pengertian jumi'a dikumpulkan atau disatukan asya tadi itu warukiba dan disusun dikonstruksi asya itu ya wa ala ayyi martabatin dan pada martabat yang mana fil wujudi di dalam wujud nazala turun asya itu. Nanti saya terangkan ini istilah martabat wujud itu ya. Itu istilah sufi dalam tarekat Sattariyah itu ada istilah tentang martabat 7 gitu ya. Itu ajaran tentang martabat 7 yang terkenal. Itu ajarannya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu. Wa ma nisbatuhu dan apa nisbatuhu hubungannya asya tadi itu ya. Atau nisbatuhu itu hubungannya akal ya. Akal ila maksudnya nisbatuha ya. Nisbatu dan apa hubungannya asya tadi itu ila khaliqiha kepada penciptanya asya. Wa ma nisbatu dan apa hubungannya asya ila sairi makhluqati kepada semua makhluk-makhluknya Allah. Ila mabakhitha sampai kepada pembahasan-pembahasan ukhra yang lain, maksudnya etc ya. And so forth ya, dan seterusnya ya tulu yang panjang syarhuha keterangannya mabakhith ini naro yang berpendapat aku Al-Ghazali maksudnya al-ijazah untuk meringkas ya, untuk meringkaskan via di dalam mabakhith ini ya. Naro yang melihat aku al-ijazah meringkaskan fiha di dalam masalah mabakhith ini aula lebih utama ya. Jadi ini keistimewaan akal manusia ya. Kalau mata lahir itu hanya melihat sesuatu itu penampakan sesuatu yang artifisial, yang superficial, yang permukaan ya. Tapi akal manusia bisa menembus sampai ke inti-intinya sesuatu ya. Jadi kan kalau lihat handphone ini ya hanya lihat bagian luarnya saja. Tetapi akal kita, mata batin kita bisa mengetahui bagaimana ini dibuat, programnya apa, aplikasinya apa, siapa yang membuat ya, bagaimana prosesnya ya, tergantung informasi yang jenengan terima ya. Tapi intinya manusia itu mampu mengetahui bagaimana barang ini diciptakan, diproduksi, kok bisa sampai ke Indonesia itu bagaimana prosesnya, apa tujuan diciptakan, itu seterusnya. Jadi mata batin manusia itu dahsyat sekali. Dan tadi ada istilah wa ala ayyi martabatin fil wujudi nazal. Manusia juga bisa dengan akalnya itu mengetahui di dalam martabat wujud, martabat keberadaan, sesuatu barang itu ada di level mana. Di dalam, nah ini istilah filsafat ya, kalau orang nggak belajar filsafat, terutama filsafat di dalam tradisi Islam ya, yang ini juga bersumber dari tradisi Yunani juga ya, karena filsafat Islam itu banyak belajar mengambil mengimpor ya dari Yunani. Itu ada teori namanya martabat wujud ya. Jadi sesuatu yang ada itu
terbagi atas berbagai jenis ya. Dan jenis-jenis ini diklasifikasi berdasarkan hierarki, artinya ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang bawah itu. Nah, yang paling tinggi martabat wujud itu adalah ya wujud yang bersifat apa? Rohani ya. Malaikat dan seterusnya. Pokoknya wujud yang tidak ada unsur materinya. Murni roh ya. Murni roh itu wujud yang paling tinggi, yaitu malaikat dan seterusnya. Tentu saja wujud yang paling tinggi ya Allah ya. Tapi di luar Allah, wujud yang paling tinggi adalah wujud yang berupa roh ya. Itu kelas tertinggi. Yang kedua adalah wujud yang berupa sesuatu yang ada rohnya, tapi juga dia punya kemampuan untuk menalar ya, akal, dia punya akal. Jadi dia hewan hidup, tetapi dia itu punya kemampuan untuk menalar. Itulah manusia. Jadi manusia itu derajatnya di bawah malaikat ya. Kemudian di bawah manusia itu adalah makhluk hidup tetapi yang tidak berakal ya. Ya hewan-hewan semua itu ya. Tetapi makhluk hidup yang tidak berakal ini berupa hewan ini, dia dia punya nafsu sebetulnya. Dia kepengen makan, dia punya nafsu untuk melakukan kegiatan yang bersifat kejenisan atau seksual ya. Dia berkawin-mawin dengan sesama jenisnya ya, atau sesama satu spesies ya, dan seterusnya. Nah, itu di bawah manusia. Nanti di bawah hewan adalah hewan sesuatu yang hidup tetapi dia tidak punya nafsu, untuk tidak punya kehendak ya. Yaitu misalnya pohon-pohonan ya. Pohon-pohonan itu kelasnya di bawah hewan yang selain manusia. Nanti wujud yang paling dasar, yang paling rendah itu adalah barang-barang yang tidak ada rohnya sama sekali, yang dalam bahasa kimia mungkin disebut dengan barang-barang yang anorganik ya, yang bukan organisme, dia tidak hidup. Batu, akik, kerikil, tanah, semua mineral ya, al-ma'adin dalam bahasa Arabnya itu wujud yang terendah. Jadi wujud yang terendah itu adalah mineral, kemudian tumbuh-tumbuhan, an-nabat ya. Tumbuh-tumbuhan ini sesuatu yang hidup tapi dia tidak punya nafsu, untuk makan, untuk nafsu melakukan kawin-mawin dan seterusnya, itu nggak ada ya. Naik ke atasnya lagi adalah hewan, tapi hewan yang tidak berakal. Naik lagi manusia itu hewan juga, tapi dia punya keistimewaan akal, mata batin tadi itu. Naik lagi malaikat, nanti di atasnya ya Allah. Itulah namanya marotibul wujud ya. The order of being. Jadi tingkatan-tingkatan wujud. Tingkatan yang paling bawah itu biasanya tunduk kepada wujud yang di atasnya. Dan seterusnya. Makanya manusia itu bisa disebut sebagai penguasa terhadap wujud-wujud yang di bawahnya, karena dia punya sesuatu yang membuat dia itu bisa menguasai yang lain-lain. Dia punya akal itu. Itulah marotibul wujud itu. Nah, dengan akal manusia ini, dengan mata batin, kita bisa mengetahui sesuatu itu ada di mana dalam marotibul wujud ini. Misalnya kuda ini. Kita bisa menalar, oh kuda itu dalam marotibul wujud ini dia letaknya di dalam kelas namanya hewan ya, hewan. Bunga-bunga itu, bunga-bungaan mawar atau sekarang bunga yang lagi populer pada saat pandemi ini rondo bolong rondo bolong bunga atau tanaman bunga yang daunnya itu bolong itu.
bukan rondo tapi rondo bolong. Tahu di mana kelasnya dalam maratibul wujud ini. Ake itu di mana kelasnya? Itu bisa kita ketahui dengan akal, bukan dengan mata. Mata hanya sekedar melihat bagian luarnya saja, tapi dia tidak bisa mengetahui ini benda ini kelasnya di maratibul wujud ada di bagian mana, ada di tangga yang sebelah mana. Mata lahir nggak bisa itu. Itulah kehebatannya mata batin manusia itu ya. Al-khamisu. Baik, kita teruskan ya. Al-khamisu. Yang kelima ya. Al-khamisu yang kelima. Annal aina, sesungguhnya mata. Tubsiru, mata lahir maksudnya, tubsiru bisa melihat al-ain ba'dul maujudati, sebagian barang-barang yang maujud ya. Tidak semuanya, sebagian saja. Idh taksuru atau idh tuqassiru, saya lebih suka membacanya idh taksuru, karena tidak mampu ain ini anjami'il ma'kulati, dari segala hal yang bersifat ma'kulat ya. Ma'kulat itu sesuatu yang dinalar. Jadi HP ini itu maujud tetapi yang berupa mahsusat, sesuatu yang bisa diindra. Jadi ini istilah di dalam filsafat Islam nggih, wonten al-mahsusat, ada al-ma'kulat. Dua-duanya itu bagian dari kategori besar namanya al-maujudat ya. Al-maujudat artinya sesuatu yang wujud, yang ada ya. Sesuatu yang ada itu dibagi dua secara garis besar ya. Ada al-mahsusat, ada al-ma'kulat. Al-mahsusat artinya sesuatu yang bisa diindera. Ya, kitab, kursi, baju, komputer itu semua al-mahsusat, bisa dilihat dengan panca indera. Al-ma'kulat sesuatu yang hanya bisa dinalar, tidak bisa dilihat dengan mata lahir ya. Misalnya program, aplikasi itu kan nggak bisa dilihat itu. Ya jenengan lihat aplikasi di Google Play itu gambarnya saja, tapi aplikasinya kan bisa dilihat. Aplikasi aplikasi apa yang puluhan ribu aplikasi yang diciptakan manusia sekarang kan. Kita kan nggak bisa lihat aplikasi itu apa. Misalnya program namanya Windows itu apa? Nggak bisa dilihat. Yang jenengan lihat di komputer itu hanya ikonnya saja, tapi program Windows itu kan nggak ada barangnya itu. Itu namanya makulat, sesuatu yang hanya bisa dinalar ya. Misalnya 1 tambah 1 itu kan nggak ada wujudnya. 3 kali 5 nggak ada wujudnya. Bahwa puasa itu perintah Allah itu kan nggak ada wujudnya, itu makulat semua itu ya. Nah, makulat itu tidak bisa dilihat oleh mata. Mata manusia hanya bisa melihat mahsusat, sebagian dari yang maujud yaitu mahsusat, tapi dia tidak bisa melihat al-makulat ya. Nah, mahsusat pun itu juga tidak semua bisa dilihat mata, wa'an kathirin, dan tidak mampu juga dari banyak minal mahsusati, dari sesuatu yang di indera. Kenapa? Idla tudriku, karena tidak bisa mengetahui mata itu, mata lahir, al-aswata, suara-suara, warrawaiha, dan bau-bauan ya, wattu'uma, dan rasa ya, wal hararata, dan panas itu nggak bisa dilihat mata, itu bisa dirasakan dengan tangan dan kulit bisa, tapi nggak bisa dilihat mata. Wal burudata, dan adem ya, dingin dan kedinginan itu ya. Wal quwa al mudrikata, dan indera-indera al mudrikata yang bisa mengetahui, bisa mengindra. Akni yaitu kuwatas sam'i, indera berupa pendengaran, wal basari, dan mata, wasyammi, dan penciuman, wadzauqi, dan pencecapan ya. Jadi kan nggak bisa melihat
indera berupa penciuman. Hidung bisa dilihat, dengan lihat itu cermin bisa kita lihat hidung. Tapi penciuman itu gimana cara lihatnya? Hidungnya bisa dilihat, telinganya bisa dilihat, tapi pendengaran, tuh kan, nggak pernah mikir kan, nggak pernah mikir kan? Kuping bisa dilihat, tapi pendengaran yang ada pada kuping nggak bisa dilihat. Mata bisa kita lihat, mata kita ngilu, kita bercermin, kita bisa melihat mata. Tapi penglihatan, jadi manusia itu matanya bisa melihat, tapi mata kita tidak bisa melihat penglihatan mata. Maksudnya kemampuan melihat itu nggak bisa dilihat mata itu. Yang bisa kita lihat adalah organ berupa mata ini, itu pun kalau kita bercermin. Karena kalau nggak ada cermin kita nggak bisa lihat mata kita. Yang bisa kita lihat paling jauh organ matanya. Tapi kemampuan melihatnya itu sendiri nggak bisa itu dilihat mata itu. Yang bisa melihat mata batin, akal. Makanya hebat sekali akal manusia itu, hebat pokoknya ya. Balis sifati, bahkan juga akal mata ini tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui as-sifati, sifat-sifat al-batinati yang tersembunyi, an-nafsiyati yang an-nafsaniyati yang bersifat kejiwaan. Seperti apa? Kal-farohi, seperti bunga, gembira. Gimana melihat gembira? Itu nggak bisa itu. Hanya bisa dirasakan ya. Wasururi dan kegembiraan juga sama. Wal ghammi dan kesedihan, wal huzni dan juga kesedihan. Wal alami dan rasa sakit, wal ladzati dan rasa enak, wal ishqi dan rasa cinta, wasyahwati dan rasa senang untuk makan, minum dan segala macam ya, syahwat. Wal kudrati dan kemampuan, wal iradati dan kehendak. Kehendak itu gimana melihatnya? Nggak bisa. Tapi akal kita bisa melihat ya. Wal ilmi dan ilmu ila ghairi dzalika, sampai kepada yang lain-lain, min maujudatin, dari atau berupa barang-barang yang ada, la tuhsa yang tidak bisa dihitung maujudat ini, wala tu'addu dan tidak bisa dihitung maujudat ini. Karena itu saudara-saudara, ain atau mata lahir itu fahuwa, maka ain itu mata lahir itu dhayiqul majali, itu sempit ruangnya, mukhtasarul majra, itu ringkas daerah atau skopnya ya, wilayahnya itu. La tasa'uhu, yang tidak mampu, tidak mungkin hu kepada mata lahir ini, mujawazatul alwani, untuk melewati warna-warna. Kalau mata melihat warna bisa, tapi di luar warna nggak bisa. Wal ashkali dan bentuk-bentuk. Jadi yang bisa dilihat mata itu secara garis besar ya, objek penglihatan. Wah, ini keren banget ini kan. Ini fisika sebetulnya, ini fisika ini. Makanya saya bilang Al-Ghazali itu bisa nulis begini, kenapa? Karena beliau itu baca filsafat Yunani yang seperti ditulis oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, terutama Ibnu Sina. Seperti saya terangkan kemarin, filsafat itu dalam tradisi kuno dulu, dalam tradisi filsafat Islam zaman dulu, itu isinya, filsafat itu ilmu yang isinya ada matematika, ada logika, ada namanya fisika, termasuk biologi di dalamnya, ada namanya ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ada ilmu mengenai filsafat moral, al-akhlaqiyah, dan terakhir ilmu tentang teori politik, al-siyasiyat. Jadi yang disebut filsafat itu isinya banyak, 6 ya. Sudah kita baca puasa tahun lalu di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Ada al-mantiqiyat, ada ar-riyadiyat, itu matematika ya, hitung-hitungan. Ada at-tabiiyat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam lahir ini, fisika, biologi. Ada al-ilahiyat, ilmu metafisika, ilmu ketuhanan. Ada al-akhlaqiyat, teori tentang filsafat moral, baik buruk ya. Mencuri itu jelek atau tidak, itu namanya akhlaqiyat. Dan siyasat atau tadbirul manzil ya. Teori atau filsafat untuk mengatur rumah tangga atau negara, itu namanya filsafat. Jadi kalau orang belajar filsafat zaman dulu itu dengan sendirinya otomatis belajar fisika juga.
Makanya Al-Ghazali itu kalau kita baca ini, bahasanya ini bahasa tabiiyat dalam atau ilmu fisika di dalam falsafah Islam tradisional itu. Ini fisika ini ya. Jadi mata itu wilayah cakupan kerjanya itu hanya al-alwan wal ashkal, warna dan bentuk. Ya. Bentuk ini kayak buku ini kan, Mishkatul Anwar. Ini kan buku ini kalau mau diperas-peras, ini namanya ilmu maujud ya, itu ilmu tentang ontologi. Okay? Kitab Mishkatul Anwar ini kalau jenengan lihat itu kan intinya secara fisik itu unsurnya dua, unsur warna dan unsur bentuk. Bentuknya persegi, tipis, warnanya ungu, ya, ada hitamnya, ada oranyenya dan seterusnya. Ini namanya alwan wal ashkal. Jadi mata itu objek atau yurisdiksinya, wilayah kekuasaannya, ibarat hakim begitu atau bupati atau gubernur, mata itu yurisdiksinya, wilayah kerjanya itu hanya warna dan bentuk. Di luar itu nggak bisa, misalnya suara nggak bisa dia, bau bacin atau bau wangi itu tidak bisa dipahami atau dicerap, diindera dengan mata. Tetapi kuping, telinga juga sama. Telinga itu daerah kerjanya itu ya hanya al-masmu'at, sesuatu yang bisa didengar. Jadi warna, kuping nggak bisa mendengar warna, ya kan? Kuping tidak bisa mendengar bentuk. Ya. Persegi itu nggak bisa didengar, tapi bisa dilihat. Ya. Nah, ini ilmu fisika tradisional begitu. Ini adalah bagian dari tabiiyat. Kalau jangan baca tabiiyat dalam Asy-Syifa'nya Ibnu Sina itu ada keterangan mengenai ini ya. Sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa Al-Ghazali bunuh filsafat. Beliau itu mengkritik filsafat iya, tapi ya tetap dipakai yang beliau setuju ya dipakai. Ini contohnya ini gitu loh ya. Wahuma dan alwan dan ashkal ini adalah akhassul mawjud, adalah wujud-wujud yang paling rendah dalam maratibul wujud tadi itu ya. Jadi bentuk dan warna itu paling kasar, paling rendah derajatnya. Kenapa? Fa innal ajsama, karena sesungguhnya barang-barang yang ada jisimnya, ada bentuk fisiknya, fi asliha, di dalam asalnya ajsam, adalah akhassu aksamil mawjudati, adalah jenis-jenis atau bagian-bagian dari mawjud, barang-barang yang wujud yang paling hina, paling rendah itu ya. Akhassu di sini artinya bukan hina tapi rendah ya. Karena wujud itu tadi teorinya dalam filsafat Islam itu wujud itu ada marotibnya. Wujud itu ada hierarkinya, ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, wujud yang ada bentuk fisiknya, wujud fisik itu wujud yang rendah derajatnya. Wujud yang paling sempurna itu wujud yang rohani. Pokoknya wujud kalau ada fisiknya itu rendah ya, di dalam marotib ini ya. Nah, warna dan bentuk itu kan dari ajsam ya, yang punya sifat berupa warna atau ada warnanya dan ada bentuknya, itu kan hanya sesuatu yang ada bentuk fisiknya. Sesuatu yang tidak ada bentuk fisiknya, roh itu kan nggak ada warnanya, malaikat itu kan nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya karena dia tidak punya jisim gitu. Jadi mata manusia itu daerah atau wilayah kerjanya itu hanya warna dan bentuk. Sementara warna dan bentuk itu sifatnya jisim atau tubuh, dan tubuh dalam maratibul wujud itu paling rendah. Karena itu mata manusia itu kemampuannya itu hanya melihat sesuatu yang paling rendah di dalam maratibul wujud ini. Wal alwanu wal dan warna-warna dan bentuk-bentuk itu adalah min akhassi a'radhiha, adalah termasuk arot kalau bahasa pesantrennya itu aral itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan apa itu accident ya, sesuatu yang menjadi sifat-sifat sekundernya apa itu ajsam itu ya, yang paling rendah ya.
Jadi itulah intinya, pokoknya mata itu adalah kemampuannya itu jauh di bawah mata batin gitu ya. Ini bagian ini masih panjang sampai 10 halaman untuk sampai kepada nanti fasal kedua yang isinya adalah takwil atau tafsir atau keterangan tentang ayat Allahu nurus samawati wal ard. Jadi fasal ini adalah muqaddimah yang mempersiapkan jenengan sedaya nanti untuk memahami tafsirnya Imam Ghazali tentang ayat Allahu nurus samawati wal ard. Jadi ini karena kalau jenengan langsung ujuk-ujuk tafsirnya Al-Ghazali mengenai ayat dalam surat An-Nur itu Allahu nurus samawati wal ard, kan nggak paham karena belum dikasih muqaddimah dulu. Jadi ini fasal pertama ini muqaddimah, ini mempersiapkan pembaca untuk masuk ke tema pokok atau ya tema pokok kitab ini, yaitu takwil atau tafsir atas ayat Allahu nurus samawati wal ard yang itu nanti dibahas dalam fasal kedua, dan penjelasan tentang hadis bahwa Tuhan itu punya hijab berupa 70 hijab ya, itu nanti dibahas di dalam fasal ketiga. Fasal dan fasal 3 tidak bisa jenengan pahami kalau tidak memahami dulu fasal pertama sebagai persiapan, sebagai muqaddimah itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini, ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Kita teruskan dengan ngaji Ihya.